Asyirkul khafi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik yang samar. Bagaimana syirik yang samar? An yaqumar rajul yusalli, ada orang salat, fayuzayyinu salatahu, salatnya dibikin indah sama dia dihias salatnya, tapi lima yara min nadhari rajulin, salat yang dia buat indah tersebut, gerakannya sempurna, bukan karena berharap pandangan dari Allah, tapi karena dilihat oleh orang lain. Begitu lihat sama dia lihat sama orang lain, sholatnya masya Allah, tumakninahnya bagus, sunah-sunahnya lengkap, bacaannya panjang. Kalau sholat sendiri kata orang Betawi kayak capung cebok, saudara. Tahapan pertama, setan itu membuat kita gagal amal. Bukan gagal amal, tidak beramal, meninggalkan amal. Contoh, kita mau sholat di masjid atau misalnya kita menghadiri majelis seperti ini. Setan itu berusaha jangan sampai hadir, jangan sampai sholat di masjid. Kenapa? Nanti kamu riya, nanti hati kamu kotor, lebih baik kamu gak hadir. Itu kamu gak hadir berarti kamu gagal, kamu kalah dari tahap pertama. Lawan, dilawan. Sampai ada di majlis, di situ setan berupaya untuk gagal amal. Kalau tadi itu mau mengusahakan kalau tidak beramal, ini amal tadi. Qala al-Imam al-Habib Ali bin Hasan al-Attas fi kitabih al-'Athiyyah al-Haniyah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'alaika bi mujanabati ar-riya'i wal kibri wal 'ujbi wa su'i dhanni bin nasi wal hasadi wal waswas. Fa inna hadhihi al-akhlaqa shaytaniyatun. أما الرياء فأن تعمل عملا لأجل الخلق فهو شرك بغير شك وناهيك بها حماقة أن تشرك مع الله من لا ينفع ولا يضر مع أنه لو علم أنك تقصده بهذا العمل سقطت من عينه. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, Ketua Umum Ar-Rabitatul Alawiyah Habiban al-Mahbub al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Saggaf. Begitu pula pimpinan Yayasan As-Sa'adah Al-Habib Ali Ridha bin Idrus bin Hashim Al-Attas Al-Faqih, Habib Taufik Al-Habshi, Al-Habib Hasan Al-Attas, Ketua Zawiyah, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan ta'zim kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah hadrah Basaudan As-Sa'adah Poltangan. Kita minta sama Allah mudah-mudahan dengan berkah majlis yang penuh keberkahan ini, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, sebetulnya idza hadara al-ma' batalat tayammum. Kalau sudah ada air nggak boleh pakai debu. Guru kita Habib Taufik sudah datang, maka Al-Fakir hanya debu. Tidak layak kita Al-Fakir berbicara di hadapan beliau. Tapi tadi ketika kami mempersilahkan beliau untuk langsung, beliau memerintahkan untuk tetap ngaji seperti biasanya walaupun sedikit. Maka imtithalul amr khairum min sulukil adab. Ya, secara etika lebih baik saya patuh perintah beliau walaupun secara adab harusnya saya enggak berbicara di hadapan beliau. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan insyaallah. Maka sedikit melanjutkan kajian kitab Al-'Athiyatul Haniyah lil Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Kata Habib Ali bin Hasan, wa 'alaika bimujanabatir riya'i, hendaknya kamu menghindari riya, kibir, sombong, ujub, su'udzan bin nas, su'udzan buruk sangka kepada manusia, wal hasad dengki, wal waswas fa inna hadhihi al-akhlaqa syaitaniyah, karena akhlak-akhlak ini merupakan sifat-sifatnya setan atau bersumber dari setan.
Nanti Al-Habib Ali bin Hasan akan rincikan tuh satu-satu tuh. Yang beliau sebutkan 6 tadi itu akhlak syaitaniyah akan dirinci satu persatu, ditafsil oleh beliau di keterangan berikutnya. Maka beliau langsung masuk amar riya'u, adapun riya'. Apa itu definisi riya'? Fa anta amala amalan li ajlil khalaq. Dia mengamalkan sebuah amalan bukan untuk mencari ridha Allah, bukan buat mencari pahala dari Allah, tapi amalan itu diperuntukkan untuk manusia. Makanya orang kalau ikhlas itu yastawi indahul madhu wadzam. Di antara ciri-ciri ikhlas orang enggak riya, antara pujian sama cacian enggak ngaruh bagi dia sama. Orang ikhlas itu dipuji enggak terbang, dicaci enggak tumbang, itu ikhlas. Karena dia beramal bukan karena berharap pujian, beramal bukan karena takut cacian, tapi yang diharapkan ridha dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika amalan itu diperuntukkan bukan untuk Allah tapi untuk manusia, itu yang disebut riya. Fahuwa syirkun bighairi syak, kata Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, tanpa keraguan sama sekali itu adalah salah satu bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan asyirkul asghar, syirik yang kecil. Kalau syirik yang besar kita nyembah selain Allah, syirik yang kecil menyekutukan Allah dalam tujuan amal kita sekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat bukan hanya buat Allah, sedekah bukan hanya buat Allah, tapi buat manusia. Berarti kita sedang sekutukan Allah dengan lainnya di dalam tujuan kita, walaupun bukan dalam penyembahan. Kalau dalam penyembahan asyirkul akbar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ala ukhbirukum bima huwa akhwaf alaikum indi minal masihid dajjal. Kata Nabi SAW, mau gak kalian aku kasih kabar tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas kalian daripada dajjal. Ada sesuatu, dajjal itu mengkhawatirkan, tapi ada sesuatu kata Nabi yang lebih aku khawatirkan atas kalian melebihi dajjal. Apa sesuatu tersebut? Asyirkul khafi, kata Nabi SAW, syirik yang samar. Bagaimana syirik yang samar? An yaqumar rajul yusalli, ada orang salat, fayuzayyinu salatahu, salatnya dibikin indah sama dia dihias salatnya, tapi lima yara min nadhari rajulin, salat yang dia buat indah tersebut, gerakannya sempurna, bukan karena berharap pandangan dari Allah, tapi karena dilihat oleh orang lain. Begitu lihat sama dia lihat sama orang lain, sholatnya masya Allah, tumakninahnya bagus, sunah-sunahnya lengkap, bacaannya panjang. Kalau sholat sendiri kata orang Betawi kayak capung cebok, saudara. Tahu orang pol tangan capung cebok? Sebentaran, nah, langsung selesai. Giliran sholat di depan orang baru lama, bacanya fasih. Kenapa? Dia memperindah sholatnya gara-gara ada yang lihat. Ini kata Nabi SAW, itu salah satu yang lebih aku khawatirkan atas kalian melebihi dajjal. Dajjal mengkhawatirkan, tapi asyirkul khafi itu lebih mengkhawatirkan bagi Nabi untuk umatnya melebihi dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Dalam riwayat lain Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Mahmud bin Labid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa ma akhaf alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kalian, kata Rasulullah, asyirkul asghar. Ada yang nanya, qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Ya Rasulullah, syirik asghar itu apa? Syirik yang paling kecil itu apa ya Rasulullah? Qala ar-riya, kata Nabi, riya itu syirkul asghar. Kenapa kok Nabi sampai khawatir manakala kita melakukan asyirkul asghar? Dilanjutin sama Rasulullah, yaqulullah azza wa jalla. Syuf, ini peringatan nih buat diri kita masing-masing. Kita yang masih sering berbuat baik karena pengen dapat pandangan dari orang lain, yang posting kebaikan karena pengen ngelihat like-nya berapa, posting sesuatu yang baik pengen ngelihat isi komentarnya apa. Komentarnya positif, girang, lebih semangat lagi ngupload. Kalau komentarnya negatif, ngedon, nggak berani lagi, saudara. Lihat-lihat nih, apa kata Nabi Muhammad? Konsekuensi dari itu apa? Yaqulullah azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Allah mengatakan kepada mereka di hari kiamat nih, yang kalau nyumbang ke masjid namanya enggak disebut sebelum Jumatan, marah kagak nyumbang lagi. Nih dengerin nih. Idza juzziyan nas a'maluhum. Ketika nanti manusia dibalas amalan-amalannya, semua manusia dibalas,
Apa kata Allah kepada mereka yang menyekutukan Allah di dalam tujuan amalnya? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kepada orang-orang yang kalian pamer amal kepada mereka di dunia. Kalian di dunia tuh pamer amal kepada siapa? Kalian gak usah minta balasan dari Allah. Pergi kepada mereka. Hal tajiduna indahum jaza. Dapat gak balasan tuh dari mereka sekarang? Cari sekarang. Minta balasan dari mereka. Jangan minta balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia beramal bukan buat Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahika biha hamaqatan an tusyrika ma'allahi man la yanfa'u wa la yadur. Ini Al-Habib Ali bin Hasan pengen buka wawasan kita sedikit lagi. Betapa bodohnya hamaqah. Hamaqah ini salah satu bentuk jenis kebodohan yang paling tinggi. Ya, apa kalau bahasa Indonesia? Ada bodoh, ada tolol, ada idiot. Hamaqah ini jenis kebodohan yang paling parah. Maka nahika biha hamaqatan, cukuplah sebuah bentuk kebodohan, ketololan. Manakala kamu melakukan riya itu beramal bukan buat Allah, antusyrika ma'allahi man la yanfa'u wa la yadur. Kamu menyekutukan Allah di dalam tujuanmu dengan siapa? Dengan sosok yang enggak bisa memberikan manfaat dan enggak bisa memberikan mudarat kepada kamu. Kita ketika beramal, yang kita harapkan like, yang kita harapkan komentar positif, yang kita harapkan pujian dari orang yang kamu harapkan itu apa bisa memberikan manfaat buat kamu? Apakah bisa dia besok menyelamatkan kamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan di dunia sekalipun, apa bisa dia memberikan sesuatu yang positif buat kamu kalau Allah nggak ngizinin? Apa bisa? Terus kok bisa-bisanya kamu sekutukan Allah dengan dia? Bahkan orang yang kamu pamer dengan dia, kamu beramal depan dia karena kamu takut nih dengan keburukannya. Kalau Allah Ta'ala udah mencegah kamu dari keburukan dia, apa bisa dia masih berbuat buruk kepadamu? Kok bisa-bisanya kamu menyekutukan Allah dengan dia dalam tujuanmu? Kata Habib Ali bin Hasan, nahika biha hamaqatan yakfika hamaqatan. Cukuplah itu sebuah kebodohan. Kamu menyekutukan Allah di dalam tujuan amalmu, seseorang atau satu zat yang enggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mencelakakanmu kecuali dengan izin Allah Subhanahu. Dan enggak sampai di situ, bentuk kebodohannya enggak sampai di situ. Ma'annahu law alima annaka taqsiduhu bihadzal amal saqatta min 'ainih. Orang yang tadi kamu pamer itu, kamu pamer sedekah depan dia, kamu pamer sholat kamu depan dia, kamu pamer dakwah kamu depan dia, kamu pamer semua kebaikan kamu depan dia. Nah, kira-kira andai orang itu tahu bahwasanya tujuan amal kamu tuh buat pamer, kira-kira tuh orang ilfil apa enggak? Ilfil. Saya pamer sama Habib Ali nih, saya ngajar sekarang pamer supaya Habib Ali ngelihat, oh begini begitu begini penjelasannya bagus. Kalau Habib Ali tahu tujuan saya buat pamer sama beliau bukan karena Allah Ta'ala, ilfil. Kok begini sih? Jadi orang yang kita pamer buat dia saja tahu kalau kita tujuannya buat pamer sama dia, dianya ilfil, terus masih kita lakuin. Udah pahala gak dapet, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang gak punya kekuatan. Dan andai pun orang yang kita pamer buat dia pun tahu, dianya bakal ilfil, kita bakal jatuh dari mata dia. Maka mari sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Manakala hati udah mulai belok, ketika amal ibadah yang kita lakukan udah mulai kita maksudkan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilurusin lagi. Buat apa sih? Apa yang mau kita cari? Pujian. Apa artinya pujian? Ketimbang pahala yang mesti kita korbanin gara-gara berharap pujian. Harusnya dapat pahala gede, ganjaran besar, dapat magam indallah, kita korbanin semua cuma gara-gara pujian yang sebentar, gara-gara pandangan manusia yang gak ada artinya, yang gak bisa memberikan manfaat dan gak bisa memberikan mudarat buat kita ya ikhwan. Terus bagaimana Beb? Berarti saya gak usah beramal dulu apa kalau masih riya? Daripada beramal gak ikhlas, mendingan gak usah beramal dulu dah. Saya kalau ngaji Selasa sore kepol tangan nih masih riak nih Beb, karena ada calon mertua datang ke situ. Apa nggak usah datang dulu? Saya kalau sholat nih masih riak nih supaya dibilang baik sama tetangga, makanya sholat ke masjid. Masih suka ada perasaan begitu. Apa nggak usah sholat ke masjid dulu? Nggak begitu. Sebagai penutup, saya jadi teringat satu kisah yang diceritakan oleh guru saya, Syekhi Abu Al-Habib Zain bin Hasan Baharun waktu ngaji Ihya bab muhlikat. Ketika itu lagi bahas riya.
Ada seorang ulama anak muda, majelisnya rame majelisnya. Dia ngajar. Ketika dia ngajar, timbul dalam hatinya perasaan, oh saya hebat ya, saya luar biasa ya, semua murid saya terpana dengan apa yang saya sampaikan. Dilanjutin lagi ngajar. Tadi berasa ujub, kibir, sombong, ria. Setelah itu dilanjutin lagi ngajar sama dia. Begitu dilanjutin lagi ngajar, timbul lagi dalam hatinya, ya Allah saya ngajar nggak ikhlas nih. Daripada saya lanjutin jadi dosa buat saya berhenti aja deh. Buat apa saya ngajar bukan karena Allah. Saya sombong, ria, ujub, kibir. Akhirnya ditutup itu majelis, diberhentiin sama dia. Pulang ke rumah. Sampai ke rumah, ayahnya ulama besar juga, cuman sepuh. Biasanya ulama kalau syiban, sepuh itu secara spiritual lebih matang. Sampai ke rumahnya, ayahnya nanya, "Nah, kenapa kamu gak lanjut ngajar?" "Iya ya, saya ngerasa ngajar saya bukan karena Allah. Saya stop aja udah tuh majelis. Daripada saya bukan karena Allah, saya nanti dosa. Itu majelis memberatkan saya di hari kiamat, mendingan saya gak lanjutin." Apa kata ayahnya? "Nak, ketahuilah, tadi waktu kamu ngajar dalam keadaan riya, dalam keadaan sombong, setan senang. Setan senang. Tapi begitu kamu stop majelis gara-gara takut ria, setan pesta. Bukan senang lagi, pesta. Awalnya masih senang doang tuh. Kamu ria, setan senang, gak bagus. Begitu kamu stop majelis gara-gara ria, setan pesta, tasyakuran. Setan bisa tasyakuran juga, saudara. Artinya apa? Pelajaran yang bisa kita ambil di sini, kalau nunggu ikhlas dulu baru beramal, sampai mati ente nggak bisa beramal. Orang ikhlas nggak ngerasa dirinya ikhlas. Orang baik nggak ngerasa dirinya baik. Sebagaimana setan nggak akan berhenti ngegoda kita buat nggak ikhlas sampai mati, ya kita jangan berhenti buat belajar ikhlas sampai mati. Yang berbuat baik, lanjutin berbuat baik. Yang ngaji, yang dakwah, yang sedekah, yang ibadah, sambil noto hati, sambil ngurusin hati. Sambil terus, begitu ingat lurusin lagi, begitu mau belok lurusin lagi, begitu belok lurusin hati. Karena setan nggak bakal berhenti ngegoda kita supaya nggak ikhlas. Maka mujahadah buat ikhlas, buat ngilangin riya juga nggak akan berhenti sampai kita mati. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mata kalamtu ilam tithanil amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang diterima, ada yang ibadah tadi itu yang ditolak. Syarat ibadah itu diterima harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Karena itu ibadah yang tidak ikhlas itu ibadah yang mungkin sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu ibarat orang kirim barang kargo ke satu alamat. Surat misalnya atau barang dikirimkan ke Banyuwangi. Tapi alamat Medan. Sampai kemana kira-kira? Medan. Salah alamat. Inti sholat, inti umrah, inti dakwah, inti bangun masjid. Semuanya seharusnya lillah. Tapi alamatnya pengen dipuji sama manusia. Nggak sampai kepada Allah. Salah alamat. Nah karena itu ikhlas ini betul-betul jadi satu perhatian khusus. Cuma jangan berdari ikhlas kemudian meninggalkan amal, nggak benar. Karena apa sih ikhlas itu? Al-amal liwajillah, amal yang diperuntukkan untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala dari Allah. Ada amalnya. Lah kalau sudah meninggalkan amal, nggak mungkin ikhlas. Itu udah riya, itu udah dosa. Tetap beramal tapi jaga amalnya, berharap tak dengan amal tadi itu ridha Allah. Karena setan itu punya beberapa tahapan. Tahapan pertama, setan itu membuat kita gagal amal. Bukan gagal amal, tidak beramal, meninggalkan amal. Contoh, kita mau sholat di masjid atau misalnya kita menghadiri majelis seperti ini. Setan itu berusaha jangan sampai hadir, jangan sampai sholat di masjid. Kenapa? Nanti kamu riya, nanti hati kamu kotor. Lebih baik kamu gak hadir. Itu kamu gak hadir berarti kamu gagal, kamu kalah dari tahap pertama. Lawan, dilawan. Sampai ada di majlis, di situ setan berupaya untuk gagal amal.
Kalau tadi itu mau mengusahakan kamu tidak beramal, ini amal tapi gagal. Ada orang latihan sama kamu. Hati-hati, bacaan kamu lagi didengerin sama orang ini. Khutbah kamu sekarang lagi diperhatikan, enak, harus bagus. Sholatnya kamu jangan sampai kelihatan gak baik. Akhirnya gagal amal. Beramal tapi riak. Dijaga ikhlas amalnya, mulai takbiratul ihram sampai salam. Ngajar, hebat. Setelah selesai, sholatnya aneh, sholatnya arifin billah begitu. Begitu khusyuk. Wah, ini sekarang ini saya termasuk pemuda pilihan yang hadir banyak tua-tua. Saya termasuk musyabun nasyafi ibadah billah. Ujub. Ujub ada di situ. Al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ujub istighfar nafas atau istighfar amal, menganggap hebat amalnya atau dirinya, itu akan menghapus pahala sebagaimana api melahap kayu. Diberi baju yang bagus, perempuan pakai yang suka, tapi kalau terbakar nggak bernilai. Kamu beli almari atau kayu ukiran yang mahal, tapi kalau terbakar nggak bernilai. Begitu juga umroh kamu, ibadah kamu, dakwahnya kamu, semenjak kamu ada ujub merasa hebat, nggak bernilai kalau terbakar itu semua. Disinilah kita diajarkan ini bukan meninggalkan amal, tapi mulai pertama kamu harus niat yang bagus beramal. Kemudian amal, jaga jangan sampai riya. Jadilah orang yang ikhlas beramal. Kemudian setelah beramal, jaga jangan sampai rusak daripada penyakit-penyakit yang menghapus amal kebaikan, di antaranya ujub dan juga hasad. Al-hasad yaitu hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sehingga kamu menjadi orang sukses yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalah dengan syaitan, mulai sebelum beramal sampai beramal dan sampai setelah amal. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itulah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita termasuk orang-orang itu. Amin ya rabbal alamin.